Well, kita kembali lagi ke One Night One Story. Jadi malam itu saya bercerita mengenai my experience of course. Kemudian digabung lagi dengan pengalaman temanku karena tadi itu kita habis bertukar cerita. Well, mungkin ini sedikit panjang tapi tidak apa-apa. Kalian dengarkan saja, mungkin saja bisa kalian ambil pelajaran di dalamnya. Dan begitu juga dengan saya, pasti akan sangat-sangat belajar mengenai masalah di tahun ini. Untuk para business owner dimanapun kalian berada, mau usahanya apapun lah, mau usahanya apapun. I apologize before, but let me tell you something. Sebelum kalian bangun usaha, bisnis atau apapun itu, tolong salah satu fondasi yang urgensinya kebangetan itu adalah komit. Yaps, betul. Komit atas apa yang kalian bicarakan, entah itu tertulis maupun lisan. Langsung dulu kita bicarakan mengenai reward, fee, tunjangan, whatever the name is. Jangan dulu kita bicarakan itu. Kita bicara yang paling fundamental dan dasar dulu. Apa? Yes, betul. Salary. Gaji. Biasanya salah satu kezoliman yang paling nyata yang dilakukan sama business owner itu di bagian gaji. Entah itu gajinya dipotong, entah itu gajinya ditahan, dikurangi secara tidak manusiawi, yang tidak tahu alasannya apa. Ada juga yang seperti begitu. Saya tidak mengerti. Saya tidak paham juga kenapa bisa terjadi demikian. Apakah berdasarkan dari kejahilan atau memang pada asalnya serakah atau bagaimana? Saya tidak paham juga. Sebenarnya masalah gaji seperti ini itu sudah sangat-sangat sering kita dengar, terutama itu di perusahaan. Kalau di UMKM itu sangat-sangat senyap, hampir-hampir kita dengar. Tapi kalau di perusahaan, ada beberapa kasus. Yang pertama itu kasus di salah satu perusahaan dipotong ya gajinya beberapa ratus ribu, tapi beberapa tahun begitu. Kebayangkan, dalam satu bulan itu beberapa ratus ribu dikumpul selama beberapa tahun. Dan ternyata bukan cuma satu karyawan, beberapa karyawan. Alhasil, apa yang terjadi? Di demo. Long story itu, di demo itu perusahaan. Di demo. Sampai muncul di salah satu berita, terblow up. Kebayangkan, perusahaan yang masuk di berita karena berita yang tidak bagus tentunya, berita yang negatif. Kebanyakan impact-nya seperti apa? Nah, kemudian tuh ada juga kasus di mana entah itu kayak pemotongan gaji atau BPJS, sorry I forget. Tapi ini salah satu perusahaan besar dan nominalnya itu lebih gong lagi. Karena kenapa? Ya, karena banyak begitu. Banyak karyawannya. Jadi nominalnya kurang lebih itu udah harus ganti rugi sekitar 1 miliar lebih. Bayangkan. 1 miliar lebih berapa karyawan begitu udah zolimi. Astagfirullahaladzim, maksudku bisa-bisanya aku makan uang keringatnya orang begitu. Sebenarnya kalau masalah pergaji-gajian begini yang tidak amanah bosnya atau yang memang zolimnya kebangetan sekali, bukan rahasia umum kalau di Kota Kendari. Bisa kalian googling sekarang juga mengenai masalah gaji karyawan di Kota Kendari, itu muncul semua nih. Dari perusahaan besar, dari supermarket besar, banyak sekali. Tapi itu pun saya yakin belum semua terblow up. Karena kebetulan mungkin ini lagi zong, kemudian karyawan-karyawannya itu mungkin melakukan aksi demonstrasi, nah pasti ini terblow up. A few moments later. Sama kasusku tahun ini. Jadi ada 3 perusahaan yang saya baku kelas. Iya, baku kelas di tahun ini. Oke, probably orang-orang berpikir bahwasanya itu saya red flag, karyawan tidak jelas, karyawan bermasalah dan semisalnya apa. Tapi pada kenyataannya saya jadi korban di sini. Gajiku itu dipotong secara tidak manusiawi tanpa alasan yang jelas, ditegakkan alasan bahwasanya oh iya gajimu itu dipotong karena ini. Nah, tidak ada itu. Kemudian gajiku itu di hold sampai detik ini belum dibayar dari bulan 5. Oke. Kemudian pemotongan fee sebesar harga motor awalnya. Namun setelah pembicaraan itu fee-nya dipotong tidak seharga motor, tapi seharga MacBook Neo. Kalian bisa googling harga MacBook Neo berapa.
itu fee-nya dipotong. Tapi ya sudahlah, daripada kita mau ujung-ujungnya ke pengadilan. Tapi yang 2 perusahaan ini saya bawa sampai ke Disnaker. Terus terang berpikir selama beberapa bulan, kira-kira saya harus lapor atau enggak nih. Tapi saya pikir yang saya minta itu hakku, bukan haknya orang lain yang mau makan. Karena saya tidak seperti mereka. Dan memang itu harus ditunaikan. Daripada saya minta di akhirat, mending saya minta di dunia. Oke, jadi begitu ceritanya. Ini mengenai dunia kerja dan roller coasternya. Memang itu kalau masalah uang, masalah gaji, fee, atau semisalnya itu betul-betul super sensitif. Jadi untuk kalian para business owner, pikirkan memang itu kira-kira kalau misalnya kalian kasih sekian gajinya, sekian fee-nya atau semisalnya, itu bisa jika kalian realisasikan atau cuma iming-iming. Mungkin kalian pikir itu hanya serpihan rengginang atau debu-debu di kakinya kalian. Tapi tidak untuk sebagian orang. Bisa saja itu untuk beli popoknya anaknya, untuk beli obatnya orang tuanya, atau semisalnya. Kita tidak tahu kebutuhannya orang bagaimana. Jangan sama ratakan dengan kalian yang kaya raya begitu.